Baik, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita diberikan kesempatan lagi di awal tahun yang sangat berbahagia ini. Di awal tahun yang sangat baik ini kita bisa memulai kembali aktivitas kita dan dipertemukan kembali di acara kita, yaitu training Python programming. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga acara ini nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, perkenalkan kembali, saya Hanif Khairuddin yang akan membersamai rekan-rekan sekalian pada acara sore hari ini. Dan untuk pemateri hari ini yaitu Saudara Haris Suhendar, ya alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung buka dengan berdoa agar diberikan kelancaran dan kebermanfaatan pada pelatihan sore hari ini. Berdoa kita mulai. Baik, selesai. Rekan-rekan sekalian, pelatihan sore hari ini akan disampaikan oleh Saudara Haris Suhendar. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sudah lewat juga jam 3.37. Bisa kita mulai. Mas Haris Suhendar, mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, oke, bentar. Saya share screen dulu. Screen dulu. Share screen. Udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Aman. Oke. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan pada pembelajaran pada sore hari ini ya tentang pemrograman Python. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan doing statistik ya kalau di modulnya itu di kurikulum yang disampaikan. Jadi saya akan menyampaikan materi terkait dengan statistik, bagaimana cara menggunakan modul-modul perhitungan statistik, rata, sum, min, dan lain-lain, dengan nanti juga ada uji hipotesis mungkin sedikit dengan menggunakan modul-modul yang ada lah. Nanti kita akan belajar modul Pandas sama SciPy Stats model mungkin ya kalau sampai. Nah, pertama kemarin mungkin sudah belajar Pandas ya. Saya agak review dikit. Import dulu Pandasnya. Kemarin sudah belajar Pandas. Saya inisial aja pakai PD. Import Pandas SPD. Nah, kemarin kan karena kita mau statistik, berarti sebelum kita masuk statistik kan berarti harus punya data frame dulu kan yang mau kita hitung statistiknya gitu. Maka biasanya kemarin kalau kita belajar cara buat statistik, cara paling mudah, ada banyak cara. Cara membuat data frame, cara paling mudah
adalah misalnya kita pengen buat kolom 1. Ini misalnya data row, misalnya data row. Kolom 1 misalnya gitu. Ini saya agak review dikit lah. Isinya 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Kolom 2 misalnya gitu ya. Kolom 2 isinya 5, 6, 7, 8. Maka kalau kita mau buat apa ini? Oh, sorry. Kalau kita mau buat data frame, PD data frame, data row ya kemarin caranya ya. Secara sederhananya gitu. Ini DF. Nah, jadi kalau kita mau ngitung statistik, kita mulai dari sini aja. Kita mulai dari data frame. Karena kalau kita punya data frame, ketika kita mau menghitung statistik yang lain-lainnya itu jadi lebih mudah gitu. Ketika kita mau ngitung rata dari kolom 1 misalnya, rata dari kolom 2, standar deviasi di kolom 1, kolom 2, atau di grouping, terus ngitung masing-masing statistik dari masing-masing grup itu gimana, itu lebih mudah. Nah, saya akan pakai data ini untuk penjelasan pada hari ini. Ini saya ngambil dari GitHub orang ya. Data ini saya read ke dalam data saya. Ini CSV, jadi langsung bisa dibaca ya. Kalau dia data raw dari GitHub, bisa langsung dibaca. Jadi read CSV. Panjang gini aja deh. Kasih link. Ini. Terus baca. Nah, cuman kalau kita langsung baca tadi itu kan masih ada belum kebentuk ya. Belum kebentuk data frame ya. Kan dia terpisah oleh titik koma, maka kita harus kasih koma. Nah, ini udah kepisah. Separatornya titik koma. Kan tadi kalau saya nggak kasih ini kan tadi dia belum terpisahkan. Nah, berarti dia ada separatornya harus ditambah. Buat ngeceknya itu bisa kalian ini koma, terus shift di komputer ya, tahan shift terus tab. Nanti akan muncul ini. Nah, ini tuh kayak bantuan. Nanti teman-teman bisa lihat ini ada file path, itu berarti yang direktori ini, terus separatornya pakai koma kan, tadi saya pakai titik koma. Terus misalnya ada row yang pengen di skip, ya tinggal ditambahin di sini. Atau ada values-nya gitu, misalnya mau diganti values-nya juga bisa. Nah, tinggal ditahan shift terus tab gitu ya. Gitu. Nah, ini tadi saya kasih lagi separator, koma, ini masih baca ya. Nah, cuman ini kan masih ada nih, masih ada ya datanya. Titik, dia bilang titik itu sebagai NaN gitu. Maka di sini kita harus ganti values. Nah, dia ganti yang titik tadi jadi NaN. Kalau di notasinya di data frame-nya udah mewakili misalnya gitu, ada tadi kebetulan titik, misalnya ada n misalnya gitu, n itu adalah nanti kalian bisa ganti di sini n. Nah, kebetulan saya kan datanya titik. Nah, sekarang saya punya data frame. Dari sini kita akan mulai menghitung statistik, bagaimana statistik dari data ini. Nah, kalau kita langsung menghitung, sederhana sekali sebenarnya kalau kita langsung hitung statistik dari, kita lihat gambaran umum dari semua data ya, kita tinggal pakai describe, sorry. Nah, ini bakal kelihatan langsung ya, statistik dari semuanya kelihatan, jumlah datanya ada 40, terus dari FSIQ-nya tuh apa namanya, ratanya 113, FIQ ini 112, PIQ 111 ya. Oh ya, saya belum jelasin, ini ini adalah data mengenai IQ. Jadi ini
perempuan, IQ-nya FSIQ-nya 133, VIQ-nya 132, PIQ-nya 124, beratnya 118, peak-nya 64, tingginya 4. Nah, ini data mengenai IQ lah. Nah, kalau kita tadi mau lihat rata IQ ya, rata IQ untuk semua kolom FSIQ, PIQ, ya tinggal langsung describe gitu. Atau dengan cara kayak kemarin, kayak kita pilih, misalnya kita mau milih kolom FSIQ, full scale IQ-nya. Nah, kita bisa juga dengan cara ini. Kalau kita mau ngitung satu-satu ya, kalau kita mau ngitung satu-satu min atau sum atau max atau min. Nah, ini kan data frame. Jadi kita bisa kasih metode di belakangnya. Ini metode namanya. Dari data frame kayak kemarin objek ya, kalian belajar objek, ini bisa kalian bayangkan seperti objek. Maka ini metodenya gitu. Metodenya. Nah, kalau mau ngitung statistiknya dari masing-masing kolom ya tinggal dikasih sum misalnya gitu, totalnya berapa, terus minnya berapa, STD-nya berapa, STD-nya standar deviasinya. Ya tinggal dipanggil dulu, di IQ gitu. Misalnya kolomnya yang mana. Atau berapa rata dari tinggi di dalam data. Nah, gitu ya. Jadi kita kasih metode di dalamnya, di belakangnya. Gitu. Nah, kalau untuk baca masing-masing kolom kan gampang ya, baca masing-masing kolom. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau menghitung rata atau statistik ya? Statistik kan ada standar deviasi, ada kuartil 1 nih, kuartil 1, 25, 250, kuartil 2, 75, kuartil 3, ada nilai minimum, nilai maksimum gitu kan. Nah, kalau ngitung satu kan gampang. Sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau seandainya saya pengen menghitung nilai rata FSIQ untuk yang perempuan aja, atau nilai rata FSIQ untuk yang laki-laki saja gitu. Nah, gimana caranya gitu? Nah, caranya sebenarnya sederhana. Jadi kita filter dulu datanya. Kita ambil yang female aja gitu. Jadi kalau kita mau filter data, kita misalnya mau filter yang gender nih, gender kita mau filter. Kan kalau kita mau kan caranya kayak gini. Terus kita ambil yang isinya female misalnya. Nah, ini kan kalau kita, ini kan condition ya, conditional. Jadi yang female dia bakal true, false gitu. Kalau saya kasih ini. Gimana cara munculin datanya yang dia cuman female aja gitu. Nah, kalau saya munculin yang female aja, saya kasih df, saya kasih kurung kayak gini. Nah, ini dia bakal munculin data untuk yang female aja atau yang male doang. Nah, ini yang male doang. Jadi ini filternya, ini kolomnya, ini penutupnya. Jadi ini isinya ini true false lah, isi yang ini true false. Jadi kalau kita mau menghitung nilai statistik atau rata atau standar deviasi atau dan seterusnya dari masing-masing kolom untuk yang male ya tinggal ditambahin ya. Ini misalnya gitu. Nah, dia akan munculin standar rata FSIQ untuk yang male doang laki 115. VIQ verbal IQ nih ya, VIQ itu verbal IQ 115 untuk laki-laki rata. PIQ itu performance IQ, saya juga nggak ngerti, ini psikologi datanya 111 gitu. Nah, weight tinggi sama berat sama tinggi. Nah, itu kalau kita mau ngitung, atau kalau yang mau ganti female ya tinggal diganti female. Nah, gini ya. Oke. Nah, ini kan satu-satu ya. Satu-satu. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Cara yang lebih mudah, maksudnya dalam satu baris kita bakal dapat langsung menghitung
rata untuk semuanya. Namanya pakai group by. Group by. Jadi si apa namanya datanya di grup dulu. Kita mau grup dia berdasarkan apa? Gender kan? Nah ini misalnya gender. Nah kita udah ngegrup nih datanya. Ini kan DF data semuanya nih. DF data semuanya. Terus kemudian ini kan variabelnya. Nah si DF tadi data tadi udah kita grup ke dalam berdasarkan gender. Gender itu kan tadi ada dua, ada male dan female kan. Gender tadi. Nah, sekarang kita udah grup ke gender aja, maka kalau kita mau hitung misalnya nilai ratanya, nilai maksimum misalnya, kita tinggal panggil max, maka akan muncul langsung female, rata female yang FS IQ, rata IQ FS 140. Nah, rata IQ ini IQ laki-laki itu ratanya lebih tinggi dari rata IQ laki-laki lebih tinggi daripada rata IQ perempuan ya, FS ya, full scale. Kalau yang verbal, rata IQ laki-laki yang verbal lebih tinggi daripada rata IQ yang perempuan. Yang PIQ performance juga lebih tinggi daripada nilai maksimum ya, nilai maksimum. Kalau nilai ratanya ya kita tinggal ganti langsung. Nah, rata IQ laki-laki 115, rata IQ verbal perempuan 9, 115, 11, dan seterusnya. Nah, jadi apa namanya? Kita jadiin objek dia, ini jadi objek ya namanya. Ini jadi objek. Terus kita tinggal panggil functionnya. Functionnya misalnya min, std, atau apa namanya count. Kalau kita mau ngitung jumlahnya ya, jumlah datanya kan ada 20 nih. X-nya ada yang hilang satu karena NaN. Atau apa lagi? Min, max. Ya, min lah. Sepaling sering ya, rata. Nah, itu cara untuk untuk menggrouping data. Nah, terus kemudian ada cara lain kasusnya lain. Kalau seandainya saya menggrouping, tapi saya mau menghitung nilai rata, standar deviasi, terus nilai minimum, nilai maksimum untuk satu ini. Artinya kan kalau saya mau ngitung itu kan bisa-bisa aja sebenarnya kalau saya tapi saya mau hitung pelan-pelan bisa, tapi berulang kali. Misalnya saya mau ngitung nilai rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum dari FSIQ. FSIQ aja gitu. Kan sebenarnya bisa saya tinggal min kayak gitu, terus saya panggil yang FSIQ. Atau max. Tapi ini kan saya harus ngulang-ngulang gitu. Saya harus ngulang-ngulang. Nah, gimana proses untuk sekali jalan aja gitu, sekali jalan aja. Caranya kita bisa pakai agregat ya, pakai agregat. Terus kasih function namanya np sum. Ntar ini saya harus pilih data df. Kan datanya ada df nih. Saya pengen ngitung yang ini aja, gender sama FSIQ, saya grup. Jadi saya pilih dulu. Saya pengen ngitung 2, gender, FSIQ. Ini kan cuma ngambil 2 nih. Terus saya grup by FSIQ. Terus baru saya agregat. Agregatnya np, misalnya sum. Oh, saya belum import. Sorry. Nah, misalnya ini akan ikut ngitung sumnya kan, atau saya mau hitung banyak std atau np min atau ya ini lah. Saya pengen hitung sekaligus 3.
Oh, ada yang ini katanya, ada yang NaN kayaknya. Nggak ada ya. Nah, kalau sum kan bisa ya, kalau sum. Nah, sum. Terus kalau saya menghitung NP min sekaligus result. Wait, bentar. NP min std sum. Oh, sorry, saya kebalik. Ini gender harus dong. Pantesan nggak bisa. NP sum misalnya gitu ya. Nah, terus saya menghitung NP std sekaligus di satu data. Nah, atau saya menghitung NP count, count-nya. Count. Oh, NP count nggak ada. NP min. Nah, jadi langsung muncul untuk gender FSIQ, nilai totalnya berapa, standar deviasinya berapa, nilai ratanya berapa. Nah, kita bisa langsung dapatin itu. Atau kalau mau PIQ-nya ya tinggal PIQ ganti. Nah, ini nilai jumlahnya, standar deviasi, sama ratanya kita bisa dapatkan masing-masing untuk male and female. Kita groupingnya kan berdasarkan male dan female kan, yang kita grouping gitu. Nah sekarang misalnya kalau kita punya datanya itu lebih dari satu gitu. Maksudnya ini kan kita groupingnya satu nih. Kita groupingnya satu. Sekarang saya pengen ngegrouping data yang dengan kondisional atau filter. Jadi saya coba filter dulu ya. Filter data gender. Nah, kan gender ini. Terus kan saya milihnya female. Tadi kan filternya kan satu variabel nih. Satu variabel doang yang difilter ya. Nah, sekarang saya misalnya mau nyari untuk female dan yang FSIQ-nya itu, full scale IQ-nya itu di atas 100. Saya pengen dapetin itu aja gitu. Ini kan dia bakal ngambil semuanya. Nah, tapi saya pengen yang di atas 100 aja yang pengen saya tampilin. Yang nilainya di atas 100 saja. Jadi caranya tinggal saya filter ya. Ini filter biasa. Terus saya panggil df yang FSIQ-nya FSIQ. Sekarang saya pengen ngambil yang di atas 100. Berarti 100. Nah ini bakal ngasih data frame balikan yang data frame-nya itu nilai gendernya itu adalah female aja, terus nilai FSIQ-nya yang di atas 100 yang ini. Nah kalau ini yang ikut aja, ini kan nggak ada kondisional yang kita masukin kan, kalau yang di sini dia bakal kondisionalnya ngikutin ini. Nah kemudian kalau kita menghitung rata ya tinggal langsung aja kayak tadi min FSIQ, min FIQ, min PIQ dan seterusnya. Atau kalau mau describe juga bisa di sini describe ya, describe cara tadi. Nah, langsung dapat apa namanya? Statistik untuk masing-masing data dengan data ini ya, dengan data frame ini. Tapi yang udah difilter gitu. Oke ya. Jadi itu cara untuk menghitung statistik sederhana lah. Min, std, count dan seterusnya. Nah, terus kemudian lanjut. Nggak ada pertanyaan? Saya lanjut nih kalau nggak ada. Tapi mungkin rekan-rekan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan sebelum dilanjut. Ini ada satu tapi sepertinya pertanyaan sharing sih mas, tepatnya nggak apa-apa ya saya bacakan. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan penutup mas. Saya ingin bertanya, boleh di-share tips and trick buat cara untuk
praktis ilmu yang sudah didapat dari pertemuan sampai 5 nggak Mas? Misalnya seperti untuk ambil datanya bisa dari Kaggle atau GitHub, lalu dicoba praktikkan dengan pertemuan yang telah lalu. Mas. Lebih tepatnya mungkin tanya terkait ini Mas, gimana sih kita cara nyoba-nyoba sendiri, belajar-belajar sendiri? Nyoba-nyoba sendiri, belajar-belajar sendiri. Kalau saran saya belajar itu dari ini sih, nguatin basicnya dulu, yang kemarin itu for iterasi, buat kondisional. Nah, cara belajar paling enak itu belajar matematik sih. Kalau menurut saya, kayak hitunglah bilangan prima di antara 100 dari 0 sampai 1000 yang nilainya habis dibagi 2. Terus habis dibagi 2, misalnya kan itu gampang kalau habis di 2. Atau habis dibagi 2 dan habis dibagi 5. Nah, kayak gitu, masalah-masalah sederhana kayak gitu. Nah, dihitung aja, dikumpulin, hitung ratanya, hitung 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 berapa jumlahnya gitu. Nah, itu banyak masalah-masalah kalau kalian cari ya di internet, masalah-masalah matematik yang sederhana. Nah, itu bener lumayan ngasah logika. Nah, kalau menurut saya yang paling penting untuk nguatin basic basic pemrogramannya, belajarnya dari situ menurut saya sih perangkatnya. Kalau saya pribadi belajarnya dari ngitung masalah-masalah matematik yang sederhana, jumlah bilangan real di antara bilangan 0 sampai 1000, misalnya 1000 sampai 5000. Nah, berangkat dari situ. Yang penting tuh fundamentalnya dulu. Soalnya ini kan kita udah agak jauh nih ya, udah agak jauh. Soalnya kalau agak jauh kan kita cuma pakai modul-modul doang. Sebenarnya semakin jauh semakin gampang gitu. Semakin jauh semakin gampang. Yang saya jelaskan ini modul Pandas, artinya dia lebih gampang. Lebih sulit tuh yang kemarin-kemarin gitu. Jadi yang penting algoritmanya dulu dapat gitu. Nantinya lebih mudah gitu Mas ya terkait bahasa. Iya, ketika kalian udah strong di basicnya, yang lain-lain tuh mudah karena modulnya udah ada semua gitu. Nah, kita harus kuatin basicnya dulu. Misalnya ini ya, saya tunjukinnya. Ini kan buat ngitung apa namanya tadi? DF saya group by ya tadi ya. DF group by gender, terus saya hitung min ya. Nah, ini kan untuk male dan female kan, langsung kan ya. Nah, gimana cara kita ngebuat ini tapi nggak pakai modul? Nah, gimana cara membuat ini nggak pakai modul? Caranya ya berarti kalian harus panggil dulu, nih saya contohin cara buatnya kalau nggak pakai modul. Terus uniknya, dipanggil dulu uniknya ya. Nah, ini unik datanya. Nah, terus baru diiterasi. Kalau mau gabungin sama yang kemarin, diiterasi in unique, terus df-nya di filter, datanya di filter, df gender, terus unique ya. Terus kemudian ini kan kalau di print kan hasilnya kan ini ya, udah difilter masing-masing tuh, ada 2 kali muncul data frame. Ya kan? Nah, terus saya buat min dt sama dengan dt min. Nah, kalau kalian bisa buat kayak gini ya, print. Ini saya pengen jelasin. Nah, ini kan udah jadi ini, udah jadi masing-masing nih. Ini untuk female, ini ratanya. Ini untuk male, ini ratanya kan? Kan sama kayak tadi. Cuman ini udah disusun jadi data frame. Terus tinggal kita buat jadi data frame. PD data frame min dt. Ini apa namanya? Result misalnya, result. Terus kalau kita print ya, print result, kan dia bakal nampilin ini ya, nampilin data frame untuk masing-masing. Ini kan. Nah, setelah itu kan berarti saya harus gabungin kan? Harus gabungin ini ke sini kan supaya jadi kayak gini. Ya enggak? Setelah saya harus gabungin hasil iterasi itu supaya jadi kayak gini. Nah,
Berarti ya gimana caranya gitu? Caranya tinggal di concat aja sebenarnya. Saya concat ini sebenarnya. Ya, ini saya agak if i sama dengan 0, hasil sama dengan result misalnya gitu. Else hasil ini sorry ya, saya pengen nunjukin aja. PD concat hasil result absis 0. Nah, PD concat result data frame. Oh sorry, belum saya tambah di sini. Nah, tinggal saya ini satu. Nah, sekarang kan udah jadi kayak tadi. Udah jadi sama dengan ini. Udah jadi sama dengan ini kan? Cuman saya ngerjain ini tuh agak panjang gitu. Ngerjain ini. Ini cuman pakai modul. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian mau belajar benar-benar ini ya, benar-benar kuatin di sininya. Kuatin di sininya. Karena ke depannya tuh ketika belajar makin mudah. Ini kan cuma pakai modul doang udah jadi ya. Tinggal group by, min, langsung dapat. Nah, saya ngerjainnya nggak pakai modul, tapi hasilnya juga dapat sama. Gitu. Nah, itu jadi cara belajarnya sebenarnya yang penting kalian pelajari ini dulu. Yang kemarin iterasi, kondisional, for, if, dan seterusnya. Kalau udah keluar itu, yang lain-lain ke depan tuh jadi lebih gampang. Nah, kenapa di sini kalau kalian pengen ngegabungin kemarin-kemarin, ya karena nih ke depannya bakal lebih gampang gitu. Memang nanti dalam kasus tertentu ketika kalian ketemu masalah yang kompleks, itu sangat membantu lah, membantu dalam menyelesaikan masalah. Gitu ya. Ini ada pertanyaan dari saudara Taufan. Silakan bisa langsung disampaikan. Saudara Taufan Hidayatullah, silakan. Tolong di unmute dulu. Ya, Sepertinya lagi. Ini ada lagi Mas dari saudara Ilham. Mau tanya Mas, kelebihan pengolahan data statistik dengan Pandas dibandingkan dengan Excel atau SPSS apa ya? Oh, oke. Kalau pakai Excel pasti ya itu kan manual ya. Maksudnya kalau ngitung rata pakai rata dan seterusnya kan sebenarnya bisa di Excel ya, bisa di Excel. Cuman ketika kita nanti berurusan sama data yang banyak, terus kita harus diiterasi grouping by gender, terus yang di grup banyak juga misalnya yang di grup nggak cuma satu jenis. Ini kan tadi kebetulan ada data kita kan cuma yang di grup kan female aja nih. Kalau di sini nanti ada lagi misalnya apa ya, umur misalnya gitu, umur 1, 2, 3 dan seterusnya kita grouping gender dan umur, kan jadi banyak kan di grouping kan. Nah, pakai Pandas lebih gampang dibandingkan Excel. Kalau ketika masalahnya lebih kompleks, Excel pasti udah sulit dulu. Ketika datanya udah banyak, pasti Excel udah lebih sulit. Makanya pakai Python atau Pandas jadi lebih mudah gitu. Karena kan kita sangat fleksibel banget ya kalau di Python. Kita bisa iterasi, kita bisa kasih conditional, kita bisa kasih macam-macam perintah lah. Kalau di Excel kan terbatas interface yang dibuat sama orangnya kan. Kalau di Excel, pastinya Excel punya banyak keterbatasan tentunya kalau dibandingin sama
pakai Pandas. Karena Pandas bisa diprogram ya. Kalau dibandingin sama SPSS, SPSS tuh untuk statistik juga, untuk statistik dia saya belum pernah pakai SPSS terlalu jauh ya. Dia untuk hitung kayak uji hipotesis gitu kan, uji hipotesis, hitung rata, nilai maksimum, minimum, interface yang disiapin disusun oleh, jadi ada interface tinggal klik-klik doang kan ya, tinggal klik-klik doang. Karena tinggal klik-klik doang jadinya nggak begitu fleksibel gitu penggunaannya. Tapi kalau di Python ya karena dia scripting ya harusnya bisa lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan. Ketika kita punya masalah yang kompleks kita bisa selesaikan tergantung kreativitas kita, jadinya nggak tergantung dibatasi oleh interface gitu. Oke, berarti sebenarnya pakai semuanya bisa Mas ya, cuman Ya Excel semuanya manual bisa. banget gitu ya. Ya itu Eh, manual sekali. ini Pandas memudahkan karena banyak tool yang bisa kita pakai. Ya dia scripting maka dia lebih fleksibel tergantung kreativitas teman-teman dan tergantung masalah yang dikerjakan. Kalau masalahnya sangat kompleks, gede gitu datanya, harus di groupingnya banyak sekali misalnya, kan nggak ngitung rata untuk semua data, tapi rata untuk masing-masing kelompok dan seterusnya gitu. Nah, itu menurut saya lebih enak Pandas sih. Ini Mas ada pertanyaan lagi, mungkin terakhir habis itu kita lanjut. Saya ingin bertanya Mas, berarti untuk menguatkan fundamentalnya harus kuat di iterasi yang sudah dipelajari di pertemuan lalu ya Mas? Iya, benar. Itu harus kalau menurut saya. Belajar iterasi, belajar kondisional, belajar objek ya, objek yang kemarin object oriented program itu fungsional. Nah, itu dikuatin dulu. Karena ketika kita udah kuat itu, nanti yang lain-lain gampang. Percayalah. Yang lain gampang. Kayak ini modul Pandas tinggal pakai. Saya buat ini, padahal kalau di modulnya tinggal ini doang satu baris. Kayak gini kan belajarnya kan gampang, cuma ngafalin doang. Tapi kalau logiknya kan di sini sebenarnya. Nah, yang penting itu belajar ini aja. Ini dikuatin. Kalau udah kuat ini belajar Pandas ya ini gampang, cepet lah. Cepet nanti belajarnya. Kalau menurut saya sama kayak Fundamentalnya kuat, nanti aplikasinya bisa pakai modul dan lain-lain lebih ya mudah gitu. pakai modul aja gitu. Yang penting paham cara penggunaannya. Fundamentalnya. Belajar logika lah, logika. Ini kan logik sebenarnya di sini. Oke, Oke. silakan dilanjut Mas. Oke. Nah, tadi kita udah apa namanya udah ini ya nge-grouping. Nah, sekarang gimana kalau kita kadang kan kita kalau ngelihat data kita kan kita bisa melihat dari distribusi datanya berdasarkan nilainya kan, nilai rata, nilai standar deviasi, itu kan distribusi data. Nah, kita juga bisa lihat distribusi data kita berdasarkan plottingnya dong, plotting datanya kan pastinya. Nah, gimana caranya ngeplot data dari Pandas, dari hasil data frame yang udah kita punya. Jadi titik acuannya di data frame. Kalau kita mau ngitung standar deviasi, mau kita plot, kita jadiin data frame dulu aja dia. Misalnya saya mau ngeplot, apa namanya df plot, saya ngeplot FSIQ ya, FSIQ plot kind is sorry, ini saya harus import matplotlib dulu di atas. Import matplotlib.pyplot sblt. Nah, ini kalau saya mau ngeplot histogram. Ini kan saya bisa melihat data saya berdasarkan tadi statistik atau berdasarkan distribusi histogram ya kan. Nah, ini caranya, misalnya saya mau ngeplot FSIQ-nya aja, ya saya tinggal panggil df FSIQ. Ini kan manggil FSIQ doang nih, kalau kayak gini. Ya kan, terus plot. Apa yang mau diplot? Kind-nya, jenis plotnya apa? Jenis plotnya kan histogram kan. Kalau kalian pengen plotnya line, ya tinggal kasih line. Line dia bakal ngeplot data ke 1, data ke 0, data ke berapa. Terus datanya seperti ini gitu. Atau mau plotnya bar, bisa juga bar data ke 1 nilainya berapa, data ke 2 nilainya berapa.
atau plotnya box plot ya. Bisa juga distribusi datanya. Distribusi data untuk MSIQ. Ini kan kalau ada block plot kan, box plot itu kan nilai ini kan mewakili nilai tengah ya, garis tengah ini. Ini mewakili nilai tengah, ini mewakili Q1, Q2, nilai tengah. Ini apa ya, lupa saya. Sigma 2 ya batas standar deviasinya lah, standar deviasi atas sama standar deviasi bawah. Sigmanya untuk box plot ya. Jadi kita bisa plot box plotnya, atau kalau kita mau plot dua sekaligus ya tinggal kasih di sini, kasih verbal IQ misalnya gitu, verbal IQ. Nah, langsung didapat distribusi data untuk yang FSIQ kayak gini, terus distribusi data untuk yang FPIQ kayak gini. Nilai ratanya kan mirip ya, di tengah-tengah. Distribusi biasanya juga hampir mirip untuk yang FSIQ sama yang verbal gitu. Atau tadi ya histogram juga. Histogram tuh sebenarnya bisa dikasih bins, ada parameter di dalamnya. Misalnya tadi FSIQ gitu. Tadi kan kasihnya histogram ya. Cuman kan histogramnya tadi belum saya ada tambahannya lagi nih, bisa dikasih bins misalnya 10 atau kurang bagus misalnya berapa 20. Nah, ini bisa divariasiin lah untuk pengen ngedapatin melihat distribusi data kita gitu. Distribusi data kita di sini. Nah, caranya bisa langsung diplot. PLT plot. Terus kind panggil dulu ya ininya. Kind bins-nya berapa gitu. Untuk melihat di dalamnya ada apa aja ya tinggal di koma terus shift tabs. Nah, di dalamnya ada tools apa aja sih? Nah, bisa lihat di sini ya. Bisa ngasih X, bisa ngasih Y gitu. Kalau misalnya mau ngasih X gitu misalnya plot TF plot, kalau mau pakai X ya, XY. X X-nya kan berarti misalnya saya FSIQ. Y. Ini kan bisa milih Y juga nih katanya. Y. Y-nya misalnya PIQ. Nah, kalau saya nggak kasih ini, nggak kasih tadi apa namanya kind-nya tadi, dia bakal otomatis ngambil line ya, karena line yang pertama nih. Kalau style yang mau diganti, style ininya apa namanya, style ini ada style ya, style. Nah, nih stylenya mau diganti ya tinggal kasih parameter style, terus kasih misalnya garis atau titik atau nah gitu. Ini distribusi datanya. Kalau kita mau ngeplot X ya, X-nya sebagai FSIQ, Y-nya sebagai VIQ. Ini sebenarnya isinya matplotlib sih. Matplotlib kemarin kan udah belajar matplotlib ya. Nah, Pandas ini kan plottingnya juga dibangun di atas matplotlib. Modulnya matplotlib, di dalam Pandas itu ada matplotlib gitu. Nah, cara sederhana untuk ngeplot, kalau kita nggak mau matplotlib ya kita pakai cara kayak gini gitu ya. Cara kayak gini. Nah, tinggal diganti aja nih si X sama Y-nya. Kalau kalian bingung, bisa lihat di sini. Misalnya kalau mau ngatur Xlim. Xlim itu apa? Xlim itu berarti limit rentang X sama Y. Ylim berarti rentang Y sama rentang Y-nya. Katanya isinya bentuknya tuple atau list. Kemarin kan saya udah ngajarin kan, tuple itu apa, list itu apa kan. Berarti kalau saya mau pakai function Xlim ini, kalau saya mau pakai nih ya, Xlim. Dia minta to tuple atau list. Berarti kan saya pengen lihat X limitnya dari 90 sampai 130 deh. 90 sampai 130. Oops, apa katanya? Oh, sorry, saya nggak ada garis bawahnya. Nggak pakai garis bawah.
nggak pakai underscore ya. Nah, ini dia bakal ngambil dari sini sampai sini doang, dari 850 sampai 30. Atau kalau saya kasih mau tambah ylim dari 0 sampai 150. Nah, fitur ini sangat membantu. Jadi ketika kalian lupa atau pengen tahu di dalamnya ada apa aja, kalian bisa ini tadi ya, shift tahan tab. Tuh, nanti ada muncul ini. Gitu. Oke. Atau kalau mau ukurannya diganti ya, misalnya digedein gitu, tinggal kasih fix size. Nah, ini datanya, gambarnya lebih gede. Gitu. Nah, tadi itu statistik ya. Ini statistiknya di awal. Terus kalian kalau mau melihat, teman-teman mau lihat distribusi datanya, bisa pakai ini tadi, find atau histogram juga bisa sebenarnya. Kalau dua data, cuma dia nyampur ya nanti. Nyampur, kalau mau dikasih bins juga bisa. Bins 15 kayak gitu. Nah, dia bakal membuat apa namanya, barnya itu sebanyak 15. Semakin kecil ya, semakin besar maka semakin kecil ini ya si datanya. Kalau ini kan kelihatan nih, berarti distribusi datanya ada di dua tempat ya, ini satu, sini satu. Kurva normalnya kalau yang ini. Gitu. Nah, oke. Oke ya, terus kemudian kan kita tadi itu untuk melihat ya. Terus kan tadi kita melihat, sekarang kalau kita mau melihat, kita punya data nih. Sebenarnya dari ini FSIQ sama FIQ itu ada korelasinya nggak sih? FSIQ sama FIQ ada korelasi nggak sih? Maksudnya apakah mereka saling bebas, tidak saling mempengaruhi, atau mereka punya korelasi gitu? Korelasinya itu positif kah atau negatif? Korelasinya. Nah, ini kita bisa hitung dengan cara, karena dia data frame ya, kita bisa langsung masih for. Nah, kita langsung dapatkan korelasinya. Korelasi antara FSIQ sama FSIQ kan satu pasti, karena mereka variabel yang sama. Korelasi antara FSIQ sama FSIQ satu, karena dia variabelnya sama. Otomatis sih, kalau FSIQ-nya naik satu ya FSIQ yang ini juga naik satu. Ya, diagonal itu bakal satu. Nah, korelasi antara FSIQ dan VIQ ini 0,9. 0,9 artinya ya cenderung positif. Berarti kalau FSIQ-nya naik, maka VIQ-nya pasti naik. Pasti naik kan? Dia kalau FSIQ-nya naik, berarti VIQ-nya bakal naik. Kalau FSIQ-nya naik, VIQ-nya pasti naik. Kalau weight-nya FSIQ naik, weight-nya turun. Tapi ini korelasinya kecil, minus 0,5. Kecil banget lah, nggak begitu kuat mempengaruhi nilai itu. Atau kalau FSIQ-nya naik, dan seterusnya gitu. Ini matriks korelasinya ya, korelasinya. Atau kalau kita mau sort dari yang paling tinggi dan sampai yang paling rendah, misalnya saya pengen sort yang FSIQ-nya aja, FSIQ saya ambil, terus saya sort siapa yang paling korelasinya paling tinggi, paling kuat ya, dari yang tinggi sampai yang rendah, ascending, terus false. Nah, korelasi FIQ, korelasi variabel terhadap full scale IQ. Kemampuan verbal VIQ 0,9, FPIQ 0,93, MRI count 0,34 itu. Nah, korelasinya terhadap FSIQ ya ini masing-masing ini 0,34, 0,9, 0,9, 1 nilainya. Gitu ya. Atau kita bisa plot nilai ini. Jadi kita bisa plot, kalau kita mau plot ya, kita plot. Tapi harus kita import dulu modulnya, modul plotnya. Cara modulnya from pandas plotting import scatter
matrix. Ada import. Terus kalau saya mau plot ininya, nggak scatter matrix, terus kan tadi df ya, df. Nah ini bakal diplot misalnya. Saya kurang kasih, agak lama nih. Harusnya saya kasih PLT show di bawah biar dia muncul. Nah, ini dia nampilin, saya gedein ya. Fix size-nya misalnya 15, 10. Nah, ini dia ngeliatin korelasi dari masing-masing ya. Korelasi dari ini dengan ini kan name, ini FSIQ, nggak begitu kelihatan ya. Saya coba pilih aja ya, pilih beberapa ya. Misalnya saya pilih TF itu ada apa aja tadi? Kolom. Saya pilih yang FSIQ, PIQ, terus PIQ. Saya keluar ini aja. Nah, lihat ya, kelihatan ya. Antara FSIQ sama PIQ, dia korelasinya positif. Ketika FSIQ bertambah, PIQ-nya bertambah. Ketika FSIQ-nya bertambah, PIQ-nya bertambah. Ini juga, mereka saling berkorelasi positif semua gitu, untuk yang ada IQ-nya lah. FSIQ, PIQ, sebenarnya kan ini data ini sih, data tes psikologi sebenarnya. FSIQ dan PIQ itu apa sebenarnya? Ini ya, FSIQ itu penjumlahan dari verbal IQ dan sama performance IQ. Ya nggak perlu tahu, tidaknya tahu kalau bahwasanya FSIQ itu penjumlahan dari PIQ dan PIQ. Nah, kelihatannya saling berkorelasi. Kalau kita pengen lihat distribusi data kita, korelasi masing-masing, ya kalau pengen tahu nilai saling pengaruhnya berapa ya ini. Ini nilainya saling mempengaruhi. Kalau pengen lihat distribusinya, ya tinggal pilih aja ini buat nampilin. Oh, ini saling berkorelasi positif. Oh, nanti kalau dia turun kayak gini, oh ini saling berkorelasi negatif. Kalau ini ditambah, berarti nilai VIQ ini bakal berkurang gitu. Kalau VIQ-nya, kalau ini kan kalau VIQ-nya bertambah, berarti kan VIQ-nya bakal bertambah juga kan. Tapi nanti ada data yang dia kayak gini korelasinya turun ke bawah. Artinya kalau VIQ-nya bertambah, maka VIQ-nya bakal berkurang. Nah itu artinya korelasi positif negatif. Misalnya kita lihat nih, yang kalau yang ini ya ini. Kalau kita ambil yang weight ya, weight. Misalnya saya pilihnya plotnya yang weight saja. Weight, terus weight sama MRI count. Nah, yang negatif itu yang mana? Yang itu weight sama FSIQ ya. Weight sama FSIQ. Ya, saya nggak masukin. FSIQ saya masukin aja. FSIQ. Nah, ini agak turun. Ini agak turun ya ke bawah. Tapi kan kecil banget ya. Kecil banget, minus 0, sekian kan. Artinya kalau dia cenderung ke bawah, dia bakal bernilai minus. Kalau dia cenderung ke atas, dia bakal bernilai positif. Nah, itu. Kalau pengen melihat tren data, yang mana saling mempengaruhi, mana yang enggak. Gitu. Oke ya. Lanjut. Kayaknya ada yang tanya tadi. Iya Mas, ini ada dari anonim. Mau tanya Kak, cara mengetahui sintaks kalau mau buat histogram itu ditulis host, kalau box plot tulisnya box, itu gimana ya Kak? Itu harus nyari di sini sih emang. Itu kita harus menuju ke dokumentasinya. Harus cari ke dokumentasinya. Pandas plot. Ya harus lihat dokumentasinya sih kalau itu. Di sini.
Kalau langsung nggak bisa. Nah nih. Oh tadi kayaknya juga bisa ya di sini ya. Bentar. df plot kind coba gini. Oh bisa juga kok. Bisa dari sini. Ini ada ya. Bar his box KDE. KDE itu kernel density. Coba saya kasih KDE deh. Yang tadi. Bisa KDE juga. KDE. Nah, bisa kayak gini juga. Ini distribusi probabilitas nilai count-nya terhadap total untuk masing-masing ini ya data kernel density probability. Nah, buat tahunya itu ya tadi nih. Lihat shift tab gitu. Terus ini. Ada ini ya. Ada ini bisa dicek di sini nanti. Bisa pie chart, pie ini juga pie, bisa scatter, bisa hexbin dan seterusnya. Kalau mau buat yang pie ya tinggal ganti ini pie. Oh ya, pie kan harus ada x-nya, harus kasih x-nya. Jadi nggak bisa kayak gini, harus kasih x sama y-nya. Dia mintanya tuh x sama y. Pie ya kasih y-nya, misalnya y-nya. Tuh, harus dikasih ya. VIQ kan ya saya kasih gender deh. Ini saya hapus. Oh jadi nggak bisa. Ya dia harus memberi FSIQ. Nah ini ya kalau Pi nggak cocok sih data itu tadi nggak cocok untuk Pi. Tapi ya dia bisa kalau kita mau ganti datanya berdasarkan ini bisa box, bar, area, Pi, scatter dan seterusnya. Caranya ngelihatnya tadi shift tab ya. Gitu. Oke. Lagi. Ini silakan ada yang raise hand, saudara Fadli Jana, silakan. Terima kasih. Kak Haris mau tanya Kak. Tadi kan kita disampaikan mencari matrik korelasi nggih. Kalau mau nyari matrik varian kovarian gimana ya Kak? Ya. Standar deviasi kovarian kovariannya ya. Sebenarnya bisa nggak ya? Bentar ya. Varian kovarian itu Kak. Ini kan STD. Itu harusnya statistik ya. Nah, ini varian bisa juga. Bisa nggak ya? Langsung di statistiknya aja. Ini yang kovariannya. Jadi bisa langsung kasih method gitu loh. Yang mau dihitung kan FSIQ misalnya ya. Kasih metodnya aja. PIQ. Misalnya saya mau ngambil biar lebih kecil data. PIQ. Nah, tadi kan metodenya kan saya cuma kasih ini min-max doang kan tadi ya. Nah, kalau mau cari varian tinggal kasih var aja. Atau kalau mau nyari kovarian, matrik kovarian tinggal kasih kov aja. Tuh. Dia bakal ngasih kovarian VIQ ke FSIQ terhadap VIQ. FSIQ terhadap VIQ. VIQ terhadap VIQ gitu. Atau varian. Kalau varian ya tinggal kasih variannya aja. Kasih metode di belakang. Ya gitu sih yang saya tahu. Terima kasih Kak. Sama kalau inverse-nya bisa nggak ya langsung diinvestkan itu Kak? Inverse. Matriksnya ya? Ya matrik kovarian tadi kan pengen diinvestkan begitu.
dijadiin NumPy dulu sih kayak. Dari data frame bisa nggak ya? Ini kan matriksnya. NP bisa nggak? Oh, to array bisa sih harusnya. Coba saya jadiin array dulu ya. To array. Oh, nggak bisa. NP array. Dijadiin array dulu aja. Nah, kalau dijadiin array, terus kalau mau ngitung inverse itu, saya lupa kan jadinya. NumPy inverse. Ya tinggal cari aja modul NumPy lah. Modul cara NumPy buat ngitung inverse. NumPy inverse. Inverse matrix. Oh, nih. Tinggal ke sini. NP. Nah, ini udah inverse-nya nih. Ini inverse matrixnya. Jadi tinggal NP, lin out, NP pakai modul aja udah. Langsung dapat. Kalau mungkin belajar matematika kan hitung inverse ya harus hitung determinan dulu ya. Determinan terus dibalik. Ya, terima kasih Kak. Oke, sama. Ya. Ya, silakan dilanjutin. Oke. Nah, itu tadi statistik. Nah, sekarang gimana caranya kita mau uji hipotesis ya? Uji hipotesis. Kan kita mungkin teman-teman yang udah pernah belajar statistik ya. Saya backgroundnya matematik ya, pemahaman saya statistik mungkin nggak sebegitu berapa dibandingkan teman-teman yang mungkin belajar statistik. Saya akan jelaskan uji statistik untuk yang t-test saja ya, t-test yang paling sederhana pakai modul SciPy. Mungkin teman-teman udah biasa pakai SPSS. Di sini kita belajarnya pakai Python lah untuk uji hipotesis. Ada banyak sebenarnya metodenya, jadi saya akan jelaskan satu ini aja. Nanti kalau teman-teman mau pakai metode yang lain, ya tinggal ganti modulnya aja kan. Import, saya pakai modul stats ya. Modulnya namanya stats. Nah, saya pengen uji hipotesis untuk yang ini. Data saya misalnya FSIQ. FSIQ saya kan datanya ini ya, datanya FSIQ. Pertama saya pengen uji satu data dulu deh, satu variabel. Saya pengen uji satu variabel. Saya pakai t-test, terus t-test satu sampel, terus data. Saya pengen uji FSIQ. Ini karena uji satu sampel, saya pengen menguji apakah nilai FSIQ saya itu sama dengan 0. Gitu. Apakah nilai FS, kan kadang kita ngukur kan, kita dapat data terus satu pengukuran, kan kita nggak tahu datanya itu sebenarnya noise semua isinya atau enggak. Kok noise semua kan nilainya berada di sekitaran 0 gitu. Nah, kita pengen nguji apakah data FSIQ kita itu sama dengan 0. Kalau dia sama, berarti kan dia berada di sekitar 0, berarti itu noise gitu. Nah, kita bisa hitung kok data DF. Nah, ini dapat hasilnya. Ini balikannya ya, balikan dari t-test satu sampel itu dia bilang statistik 2,9. Artinya ini nilai statistiknya. Tapi kita buat melihat itu biasanya p-value-nya doang sih, p-value-nya untuk mengatakan ini benar nggak sih DF itu nilainya 0 itu. Nah, kalau dia ini benar kan harusnya p-value-nya 1 kan. Kalau 1 itu artinya ini benar gitu, DF FSIQ itu 0. Tapi p-value-nya tuh 1,9 kali 10 pangkat minus 28. Artinya kemungkinan untuk DFSIQ sama dengan 0 itu kecil banget. Artinya nilai dari FSIQ itu nggak sama dengan 0. Nggak sama dengan 0. Sesuatu itu dikatakan kalau biasanya di statistik mereka menganggap nilai 5% kan, 0,05. Ketika hasil p-value dari DFSIQ ini p-value-nya 0,5, berarti kita bisa nge-reject mengatakan ini berbeda. DFSIQ tidak sama dengan 0.
Tapi kalau dia lebih besar pada 5%, biasanya kalau teman-teman statistik itu threshold-nya itu yang disepakati ya, sepakat. Nanti kalau orang biologi atau orang fisika di fisika partikel tuh beda lagi nilai ambangnya itu. Tapi statistik secara general mengatakan 5 itu udah cukup lah. Nah, ini karena ini kecil banget, otomatis ini DFSIQ itu beda. Dari datanya kan juga kelihatan data DF FIQ tadi ya. Kalau kita plot tadi kan box ya. Kan datanya nggak 0 kan, tapi di sekitar 120. Ya jelas lah hasilnya enggak. Tapi kadang kalau kita di instrumen misalnya melakukan pengukuran ya, melakukan pengukuran, mungkin ada yang basicnya instrumen. Nah, dia ngukur sesuatu, terus hasilnya tuh di sekitaran 0 itu pengukurannya. Enggak, itu sebenarnya signal atau bukan gitu. Signal atau bukan. Nah, kita untuk ngecek itu signal atau bukan ya kita tes dengan dites, terus kita anggap dia 0. Kalau memang nilai p-value-nya lebih besar daripada 5% gitu, berarti itu sebenarnya 0, itu bukan signal tapi itu noise. Nah, itu ya, itu untuk testing satu sampel, atau kita punya kecurigaan sebenarnya apakah DFSIQ itu sebenarnya sama dengan 2 gitu. Oh, beda juga, dia bukan nilai yang sama dengan 2, bukan. Dia nilainya berbeda gitu. Nah, terus kemudian kita juga bisa testing pakai dua sampel ya, yang saling independen. Namanya stat t-test, stat t-test independen. Nah, misalnya saya mau ngecek apakah data dari, kan saya punya DF nih, apakah DFSIQ dan FIQ-nya adalah dua data yang sama atau dua data yang berbeda. Saya pengen ngecek nih, apakah FSIQ sama VIQ ini adalah dua data yang sama. Nah, kita pakai metode t-test ya. T-test itu sebenarnya dia melihat distribusi normal dari masing-masing ini, didekati dengan dipakai distribusi normal. Ketika distribusinya itu agak berdekatan, nah itu dianggap sebagai data yang sama. Caranya dengan menghitung nilai p-value-nya. Nah, kita mau ngecek nih ya, apakah DFIQ tadi, FSIQ itu data yang sama atau data yang berbeda. DFIQ. Nah, kalau ini kan kita bilang, kita cek ya, DFIQ sama berbeda. Nah, terus dapatnya 0,83 gitu. 0,83. Ini berarti kan 83% kan? Gede sekali ya. Artinya FSIQ sama VIQ itu adalah data yang sama ya, sorry. Maksudnya ini apakah DFSIQ sama VIQ-nya itu data yang sama? Ternyata probabilitasnya itu 0,83 p-value-nya, artinya 83%. Dia punya kemiripan, bukan sama. Saya nggak bisa bilang sama. Dia punya kemiripan. Nilai dari FSIQ sama DFIQ. Jadi kalau kita mau ngecek apakah data kita tuh ada perbedaan, biasanya kan sebelum kita masuk machine learning, kan machine learning itu kan dia melihat perbedaan kan. Kita mau nge-training sesuatu nilai data nih, ternyata kita nge-training data kita tuh sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau kita mau training nggak bakal dapat hasilnya. Gitu. Kalau data kita nggak ada beda, ada kolom A, kolom B, kolom C. Ternyata kolom A, kolom B sama C itu sebenarnya nggak saling berbeda gitu. Nggak saling, distribusinya itu sama semua. Gitu. Kalau kita training kan hasilnya bakal jelek. Tapi kalau kita punya data yang bagus, semuanya bagus itu maksudnya nilai dia saling berbeda semuanya, itu kan jadi fitur yang untuk membedakan sebuah nilai yang mau kita predik. Nah, sama lah kayak kita ngebedakan orang A, orang B, orang C kan karena ada perbedaan. Nah, untuk melihat sebuah kolom A, B, C itu ada perbedaan atau enggak, kita bisa pakai ini nilai p-value-nya, ngecek apakah variabel kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu dia punya perbedaan atau enggak. Ya kita cek dari p-value-nya. Nah, itu ya. Atau kalau saya mau cek misalnya DF tadi,
antara weight sama height gitu ya. Ini tinggal saya copy aja sih. Ya tinggal ganti aja weight. Apakah ini sebenarnya mereka data yang memiliki kemiripan atau enggak, sama atau enggak? Saya salah ketik ya. TF oh ya kurang T. Oh nggak bisa. Nah kenapa nggak bisa nih? Kenapa dia none? Kenapa dia none? Karena di dalam datanya itu ada masih yang none with. Nah ini ada none ya. Maka dia bakal error. Tadi kan kita ngitung df with sama hit. Maka dia bakal muncul error. Nggak bisa dihitung. Nah, oleh karena itu kalau kita ketemu kayak gini, maka kita harus drop dulu si NaN-nya. Caranya ya df drop. Nah, saya kasih drop. Nah, df saya simpan nih. Nah, sekarang saya punya data baru. Drop df kan ya. Drop df. Nah, saya punya data baru. Kalau kita lihat shape-nya, ini kan method atau df shape-nya. Awalnya 40 datanya, 40 row. Sekarang setelah di drop ada 38 row kan. Jadi ada dua row yang dibuang gitu. Ada 2 row yang dibuang. Nah, terus sekarang kalau kita mau ngitung itu ya kita baru bisa pakai yang udah di drop aja. Yang udah di drop. Nah, ini harusnya bisa. Nah, data weight sama data height itu dia beda ya distribusinya ya. Distribusi datanya beda. Nah, ini sebenarnya mewakili mewakili distribusi box plot sebenarnya kalau kita mau plot ya. Kita plot distribusinya. Dropna weight sama height. Terus kita plot kind box. Nah, ini kan jauh banget ya selisihnya ya. Distribusinya ini satu di atas, satu di bawah. Maka hasilnya p-value-nya bakal kecil, dia bakal bilang ini beda. Tapi tadi kan ini dianggap mirip kan ya, sama distribusinya sama. Karena kalau kita plot, kelihatan juga nih, kita plot di sini misalnya kita plot ini df, terus nih fsiq, ini piq, kita plot. Nah, nilai itu hampir sama lah distribusi datanya. Kalau teman-teman belajar error analysis ya, teman mungkin pernah belajar yang basicnya matematik atau engineer gitu. Kalau kita menyatakan hasil pengukuran misalnya 20 plus minus 5 sama 18 plus minus 3. Nah, sebenarnya kan itu dua buah data yang sama kan? Dua buah data yang sama dia. Karena rentangnya itu sama gitu. Rentang kalau plus minusnya tadi dikurang atau ditambahkan, dia masuk ke dalam standar deviasi, nilainya itu sama, mirip. Nah, maka itu dianggap data yang sama. Nah, cara ngeceknya kalau kita itu kan tadi satu data. Kalau sekarang kita punya banyak data, kita bisa ngecek apakah dua data ini sama atau enggak berdasarkan ya kita bisa lihat distribusi box plotnya. Distribusi box plotnya tuh oh agak mirip ya nih. Minnya agak berdekatan dengan minnya di satunya distribusinya kayak gini secara penglihatan. Tapi kalau kita mau kuantifikasi, kita pakai t-test. T-test. Kalau hasilnya 0,8 ya berarti dia ini mengatakan bahwanya datanya ini mirip atau sama, distribusinya sama gitu. Jadi, atau juga bisa kayak gini ya, pakai yang relatif di t-test ini saya kurang misalnya kurang 0
Oh, ada yang nan sih. Ada yang nan. Kok ada yang nan? Ada yang nan, ntar ya. Ini sih. Ini enggak kanan kok. Oh iya, ini kan IND, satu sampel, satu sampel. One sampel tadi mana? One sampel. Nah, kalau ini sebenarnya ini tuh sama dengan ini ya, sama dengan ini. Ini kan kita mengecek apakah ini sama dengan ini kan. Artinya kan kalau dia mirip, ini saya kurang dengan ini kan hasilnya sama dengan 0 kan. Kalau memang dia benar-benar mirip ya, kalau dia benar-benar mirip. Kalau dia benar-benar mirip, ini saya kurang, keduanya hasilnya sama dengan 0. Nah, saya coba melakukan itu dengan dites satu sampel. Saya geser ini ke kiri, terus saya kurang, terus saya samakan dengan 0. Nah, terus kemudian p-value-nya jadi lebih kecil. Tapi ini masih di reject sebenarnya kalau secara statistik ya, karena mintanya kan 5%, ini kan 37%. Tapi dibandingkan yang awal dia lebih kecil p-value-nya. Artinya sebenarnya dia nggak benar-benar sama. Ini bukan data yang sama, nggak sama banget gitu. Karena ketika saya nilai FSIQ saya kurang dengan VIQ, terus saya anggap dia sama dengan 0, saya uji p-value-nya, statistiknya ternyata nilainya berkurang gitu. Nilainya berkurang. Tapi masih dianggap mirip. Kita nggak bisa bilang ini data yang sama sih. Secara statistik probabilitasnya itu kecil lah. Yaitu uji t-test ya, t-test. Mungkin teman-teman kalau mau ngecek datanya beda atau sama ya kayak gitu. Itu uji value. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang ditanyakan bisa. Agak statistik ya. Saya juga buat statistik. Ya sedikit lah, sedikit. Bisa raise hand atau bisa dicek. Ada? Belum ada sepertinya. Oke. Nah itu tadi apa namanya uji statistik ya. Terus kemudian kan cara kita buat mengenalin data kita kan kita bisa lihat atau kita bisa hitung ya tadi cara kita melihat data. Jadi sebelum kita melakukan analisis menggunakan machine learning itu sebenarnya baiknya tuh memang kita harus mengenali data kita dulu sih, mengenali data kita, distribusi datanya seperti apa, terus masing-masing kolomnya dilihat, korelasinya dilihat, A sama B itu positif atau negatif. Kalau kita udah tahu korelasinya ini, nanti sebelum kita masuk machine learning, mungkin ada beberapa parameter yang pengen kita take out, kita nggak pakai. Kan kadang kalau kita terlalu banyak variabel kan kadang agak kurang enak aja kan, gitu. Ada beberapa variabel yang kadang nggak begitu pakai, gitu, nggak begitu saling mempengaruhi. Misalnya kita mau seleksi, ada banyak cara untuk seleksi feature ya. Salah satunya ini, kita mau seleksi nih dari data kita, kira-kira fitur mana yang nggak begitu mempengaruhi terhadap hasil. Kita mau predik nilai FSIQ. Kira-kira fitur mana yang tidak begitu mempengaruhi terhadap hasil. Oh, nilai weight ini kan 0,05 korelasi, kecil banget. Jadi kita bisa buang aja. Nilai H ini juga kecil sekali, ya. Jadi kita buang aja, kita nggak masukin dalam perhitungan machine learning. Nilainya karena korelasinya itu nggak begitu signifikan gitu. Tapi yang signifikan ya kita masukin. Itu salah satu cara untuk kita menseleksi fitur. Nanti kalau teman-teman belajar lagi ada cara lain. Ini salah satu cara awal untuk kita melihat kira-kira mana yang saling mempengaruhi. Gitu. Atau kalau kita mau lihat distribusi data ya, juga kita bisa pakai namanya modul Seaborn ya, Seaborn. Tadi kan modul Matplotlib buat ngeplot
Nah, terus juga ada namanya modul Seaborn. Kita import misalnya. Saya mau ngeplot kayak tadi ya, fire plot, misalnya fire plot. Terus saya datanya df, terus variabelnya kan tadi yang mau saya plot misalnya fsiq, piq, sama apa lagi tadi? Ada apa aja? piq, ya. Nah, munculnya kayak sama kayak tadi, cuman kalau saya mau kasih garis kind regression, saya mau kasih garis kecenderungannya. Nanti dia kasih garis ya. Nah, ini kecenderungannya positif. Ini kecenderungannya positif, ada garisnya. Ini ada garisnya gitu. Nah, ini lebih kelihatan. Ini kan kayak ibaratnya kita ngeregresi untuk masing-masing variabel kan buat. Jadi kalau datanya width, misalnya saya tambahin width, nanti ada yang minus harus. Oh, width itu ada none-nya tadi, sorry. Ada none-nya, maka dia merah ya. Ini kan negatif-negatif nih. Sesuai dengan nilai korelasi tadi ya. Nilainya turunin, ini agak 0. Artinya dia nggak saling mempengaruhi. Ini negatif, ini negatif. Untuk distribusi datanya. Gitu. Itu sih untuk mungkin pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan dulu. Untuk statistik ya. Cara kita melihat distribusi data, hitung pakai pandas, rata, standar deviasi, dan seterusnya. Cara kita nge-grouping data, terus visualisasi. Cukup? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya ini cuma modul ya, modul kayak ini teman-teman bisa lihat ke dokumentasinya. Dokumentasinya tuh ada apa aja isi dari modul itu, fiturnya gitu. Nah, kalian tinggal pakai. Kalau udah kuat dasarnya, pakai modul tuh gampang. Dasar-dasarnya. Nah, nanti setelah ini kita baru belajar tentang regresi, terus klasifikasi, clustering, terus ya mungkin nanti kalau sampai mungkin ke neural network, kalau bisa mungkin Tadi kan Mas Haris menyampaikan sebelum kita mengolah data statistik ini, setidaknya kita mengenal data kita terlebih dahulu. Iya. Itu untuk lihat kasarannya, apa ya, sekilas gitu, kira-kira gimana kalau Mas Haris pengalaman? Melihat datanya tadi ini berarti, misalnya kan bayangannya gini, kalau saya mau ada data nih, data saya banyak banget. Ini kan tadi datanya saya sedikit. Data saya banyak banget sampai row-nya sampai jutaan lah. Saya nggak bisa lihat line by line kan. Dia ada kosong, ada di mana lah, ada NaN, ada macam-macam ya. Tapi saya drop NaN-nya dulu. Nah, terus baru saya lihat korelasi dari masing-masing variabelnya. Kira-kira yang mana ya saling mempengaruhi? Karena kita belum tahu kan data kita tuh kita mau training nih, kadang resource komputasi kita tuh nggak begitu kuat. Kalau datanya banyak banget kan, kolomnya banyak banget, atau kolomnya banyak banget, terus kita masukin, kadang ada beberapa yang nggak mempengaruhi terhadap nilai, kita masukin juga dia nggak mempengaruhi, hasilnya nggak memberikan hasil yang lebih bagus terhadap data kita karena nilainya kecil korelasinya gitu. Kita bisa take out aja gitu, kita buang. Gitu. Tapi kalau kita mau masukin juga sebenarnya nggak masalah, karena nilainya kan kecil banget. Kita masukin juga nggak masalah, kita keluarin juga, ya komputer kita lebih ringan aja ngitungnya nanti kalau kita buang. Nah, kita lihat distribusi datanya. Nah, kadang gini sih,
kita mau melakukan machine learning. Machine learning itu kan bukan sesuatu yang sangat hebat banget kan bisa membedain semuanya ya. Itu ya pasti dia juga bisa membedakan sesuatu karena ada perbedaan di data itu. Gitu. Di data itu dia punya perbedaan. Kalau data itu dia semua variabelnya sama, terus kita labelin dengan sesuatu yang berbeda, ya dia nggak bakal bisa bedain gitu. Misalnya maksudnya gini, uh, uh, apa ya? Ada data ya, data misalnya. Saya buat data atau Excel aja deh. Data misalnya saya punya dua kolom A, B, C. Terus saya kasih labelnya ini labelnya labelnya apa ya misalnya? Kolom A, B, C labelnya mahal, gitu ya. Kolom A, kolom B, kolom C. Kolom A 1, kolom B 2, isinya kolom C 3. Terus saya bilang ini mahal. Terus ada baris kedua, baris ketiga, baris keempat, ini labelnya murah, dan seterusnya lah. Nah, antara A sama B sama C sebenarnya itu mereka kolom-kolom itu sebenarnya saling berbeda atau enggak sih? Saling berbeda atau enggak sih kolom A, kolom B, kolom C itu sebenarnya mereka saling berbeda atau enggak distribusinya gitu. Nah, kan kita mau nge-training kan. Kalau datanya saling berbeda, kita ya sebagai unique fitur artinya kan kalau dia memang benar-benar punya perbedaan, dia bakal bisa di training gitu. Tapi kalau dari data itu nggak ada perbedaan, kita paksa dia untuk ngitung, ya nggak bakal dapat konvergen. Nggak bakal dapat konvergen maksudnya nggak bakal dapat hasil akhirnya gitu. Hasil akhirnya bakal kurang bagus. Dipaksa. Atau misalnya nih saya punya alat ukur untuk membedakan jeruk manis sama jeruk nggak manis gitu. Nah, alat ukur ini dia ukur dari apa ya misalnya dari rasanya lah, rasa itu kan diukur set dapat signalnya, diukur yang nggak manis dapat signalnya. Nah, kita nggak tahu nih alat ukur ini bisa ngukur atau enggak gitu. Nah, untuk melihat dia bisa ngukur atau enggak, kita lihat dulu datanya. Datanya itu sebenarnya data yang diukur antara manis sama tidak manis itu beda nggak sih gitu? Ada perbedaan nggak sih? Kalau ada perbedaan, berarti oke dia bisa ngukur. Kita lihat p-value-nya. Kalau dia nggak ada perbedaan, p-value-nya berarti berarti sebenarnya alat ini antara ngukur manis dengan tidak manis nggak begitu ini ya, nggak begitu bisa nangkap ya berarti gitu. Ngecek lah, ngenalin datanya. Terus udah tahu ada perbedaan atau enggak, terus lihat korelasinya kira-kira korelasinya seberapa kuat gitu. Kalau korelasinya besar, biasanya di training itu hasilnya bakal bagus. Kalau korelasinya antar variabel itu saling gede, saling besar, artinya dia saling mempengaruhi. Nah, biasanya kalau di training itu memungkinkan akan bagus hasilnya gitu. Tapi kalau korelasinya datar semua, dipaksa training prediksi sesuatu, biasanya hasilnya juga nggak bakal bagus. Tapi kan kita machine learning itu kan biasanya data training tadi Mas ya. Nah, ada perbedaan antara satu dengan yang lain, kayak misal tadi jeruk manis sama jeruk tidak manis gitu ya. Nah, tapi perbedaannya itu sangat-sangat kecil. Nah, biasanya untuk mengembangkan mesin learning-nya itu di apanya ya? Maksudnya di metode statistiknya atau di apanya? Kalau Mas Faris bisa sharing gitu. Ya, kita mau mengembangkan machine learning-nya ya berarti ya machine learning itu kan mau belajar dari data kan. Ya kalau kita melihat datanya nggak ada perbedaan, ya nggak tahu ya saya setelah itu dipaksakan untuk training bisa atau enggak itu. Mungkin ada metode-metode tertentu yang ditransformasi dulu datanya, misalnya ditransformasi datanya misalnya variasinya kecil banget nih. Misalnya ada orang yang nemuin matematika tertentu buat transformasi data tadi supaya jadi variasinya lebih besar gitu. Nah, itu otomatis bakal lebih bagus ketika di training. Ada proses transformasi data sehingga variasinya lebih besar. Nah, prosedurnya di situ. Kalau memang variasinya kecil banget gitu, perbedaannya kecil banget, memang benar-benar perbedaan ya. Tapi kalau secara statistik, kalau hasil p-value-nya
p-value-nya gede sekali, hampir mendekati 1, ya otomatis kita bakal bilang itu datanya sebenarnya mirip atau sama. Atau tapi kalau memang benar-benar ada, ya berarti harus transformasi dulu biar mungkin modelnya jadi lebih bagus lah. Transformasi datanya supaya variasinya lebih besar, terus baru dimasukin ke training. Nah itu kreativitas sih kalau itu kayaknya. Kalau orang-orang yang jago matematik ini. Terus kalau biasanya orang-orang AI gitu kan, itu biasanya ngembangin apanya ya? Gimana? Ngembangin apanya ya? Orang-orang artificial intelligence gitu. Ngembangin. Metodenya atau algoritmanya juga ya? Kalau orang-orang AI itu kayaknya lebih, kalau AI itu kan sebenarnya bahasa yang luas ya, bahasa yang luas. AI itu di dalamnya udah ada big data, udah ada machine learning, udah ada komputer apa ya, big data, machine learning, AI engineer lah, itu udah luas banget gitu. AI istilah AI itu kalau mungkin kalau orang ditanya machine learning fundamental ya, yang secara fundamental orang fundamental machine learning itu ngembangin apa, mungkin ngembangin metode optimasi yang mendekati eksak sih, mungkin ya, mendekati eksak, terus atau menghitung metode optimasi, mengembangin metode optimasi supaya perhitungannya lebih efisien gitu, atau ngitung metode optimasi supaya jatuhnya di global optimum gitu kan. Kalau kita optimasi kan mesin learning isinya optimasi semua kan, ngitung metode optimasi supaya dia jatuhnya di global optimum lah. Gimana caranya, kan namanya fungsi optimasi kan bisa di lokal minimum, global minimum, nanti ya di agak jauh ya nih, sorry ya. Nah gimana caranya mengoptimasi suatu fungsi supaya jatuhnya di global minimum gitu. Atau ngembangin model, kan ada linear model, ada random forest, ada ya decision tree dan macam-macam. Dia bisa juga masuk di ngembangin jenis model baru yang lebih fleksibel, bisa disesuaikan ke data-data yang lain. Atau juga tadi ngembangin metode transformasi, ngasih persamaan transformasi. Misalnya kalau di PCA, teman-teman di belajar PCA itu ada namanya kernel kan, kernel RGB, kernel dan itu kan sebenarnya kernel itu persamaan buat ngetransformasi data. Datanya transformasi dulu baru di PCA. Ada banyak step lah yang bisa dikembangkan di situ kok. Sebagai mesin AI dalam, maksud saya machine learning yang fundamental ya. Fundamental ya, dia ngembangin matematik. Kalau kita kan di sini belajarnya kan pakai modul kan, kita bukan yang belajar machine learning sampai fundamental. Ya saran saya teman-teman ya pakai modul, banyak-banyak latihan aja, belajar latihan. Karena juga backgroundnya bukan matematik, ya pakai aja modulnya. Ya penting logika analisis datanya punya gitu ya. Yang mana kalau kita punya data, kita harus ngapain? Pertama kita lihat distribusi datanya, kita lihat statistiknya, min max dan seterusnya. Terus kita lihat korelasinya, kita lihat mana variabel yang saling mempengaruhi, mana yang tidak begitu signifikan mempengaruhi terhadap hasil. Kayak ini kan tadi ya, korelasi. Misalnya saya pengen melihat korelasi masing-masing variabel terhadap FSIQ. Berarti yang paling besar berkaitan sama FSIQ itu kan PIQ, MRI count gitu. Yang saling korelasinya paling kuat gitu. Paling kuat ke FSIQ. Nah, berarti variabel PIQ ketika saya training, ya kalau saya take out, ikutin aja gitu, ikutin dalam proses training karena dia saling mempengaruhi. Tapi kalau mau diikutin semua juga nggak masalah, nggak apa-apa juga. Yang lain nanti kalau dimasukin training ini variabel weights-nya mungkin bakal kecil. Di linear regression kan ada variabel AX1, BX1 gitu ya. Nah, A, B, C-nya itu mungkin nanti hasilnya bakal kecil. Nggak apa-apa juga. Jadi kita lihat dulu datanya lah intinya. Sebelum kita langsung training ya. Sebelum kita langsung training nanti setelah ini, besok di pertemuan selanjutnya kita bakal belajar regression, belajar klasifikasi, belajar mungkin clustering gitu. Nah, itu proses training data. Oke, baik rekan-rekan sekalian, ternyata sangat luas sekali ya. Cukup banyak yang disampaikan Mas Haris juga terkait statistik
di Nah, ini Python, statistik. Pandas kayak gitu ya. Dan sepertinya kita juga harus mengenali beberapa tipe data juga, harus istilahnya sense kita juga harus tahu terkait data, sehingga ketika menggunakan metode-metode statistik yang ada itu nggak ngawur lah istilahnya. Jadi kita sense kita harus terpanggil juga untuk menguasai ini. Dan seperti yang disampaikan Mas Haris tadi ya, kita bisa menggunakan modulnya, tapi sebenarnya ketika kita kuat di fundamentalnya terkait modul dan lain-lain itu sangat-sangat mudah gitu. Sangat-sangat mudah, tinggal nanti dihafalin aja gitu Mas ya. Ya, Tinggal dihafal, biasakan aja sih. kita paham tentang fundamentalnya. Misalkan kita belum tahu modulnya gitu, kita bisa menggunakan iterasi yang seperti yang disampaikan di pertemuan berapa dulu, kedua Mas Haris dulu. Jadi ya sangat luas, dan mungkin kita juga bisa nyari modulnya via Google juga mudah Mas Haris ya. Terkait modul-modul yang diberikan atau yang ada judulnya ini, Pandas ini sangat banyak juga. Ketika kita sudah paham fundamentalnya, kita sudah paham penggunaannya, nah kita bisa menggunakannya, tinggal nyari modul apa gitu di Google, sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri, atau Mas Haris mungkin ada tambahan lagi sebelum kita akhiri? Cukup sih deh. Cukup rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan silakan. Kita tunggu 3 menit ya. Jika tidak ada mungkin bisa kita akhiri. Ini statistik, jadi mungkin yang backgroundnya bukan dari bukan biasa mengolah data gitu, mungkin agak perlu belajar. Mungkin kalau yang teman-teman dari statistik biasanya pakai R ya, pakai R yang paling mungkin familiarnya pakai R. Bedanya R sama Python kan R itu memang khusus dibuat statistik. Studio itu Mas ya? Ya, RStudio. Tapi kalau Python itu kan dia emang general purpose ya. Dia bisa pakai buat statistik, bisa pakai buat. Nanti kalau teman-teman uji ANOVA di Python juga ada. Di SciPy ini nanti tinggal cari modul, pakai aja gitu cara pakainya uji ANOVA juga bisa. Tinggal pakai SciPy Start ini atau pakai ya ada banyak lah statistik, metode-metode statistik itu ya, caranya. Nah, ini kan pakai t-test juga sangat sering sekali teman-teman pakai. Nah, jadi SPSS itu salah satu cara, di Python juga bisa. SPSS biasanya untuk statistik, R juga statistik, Python juga bisa statistik. Dan dia bisa melakukan banyak hal. Dia memang untuk general purpose, bisa buat website, bisa buat statistik, bisa buat ya buat interface ya. Interface aplikasi juga bisa gitu. Ya banyak macam lah. Yang statistik mungkin terbiasanya pakai SPSS atau teman-teman di sosial pakai SPSS, pakai RStudio. Akuntan itu rekan-rekan biasanya banyak pakai SPSS. Ya kalau dasar banget mungkin Excel, tapi kalau Excel kayaknya kalau datanya ribuan mestinya. Nah, SPSS saya kebetulan belum pernah lihat SPSS seperti apa Mas. Tapi kebanyakan rekan-rekan akuntansi, ekonomi itu lebih nyaman pakai SPSS. Ya mungkin belum kenal Python aja ya. Mungkin seandainya tahu Python bisa semuanya gini, mungkin mereka bakal semangat belajar Python juga. Ya. Ya. Mungkin demikian jika tidak ada pertanyaan untuk hari ini. Oh ada. Oke, tutup. Ya, mungkin itu. Iya, mungkin demikian untuk pertemuan hari ini. Ada kalimat penutup mungkin Mas sebelum kita akhiri? Ya, apa ya? Ya untuk hari ini demikian. Semangat buat semuanya yang sudah. Terima kasih yang udah hadir sampai pertemuan hari ini ya. Masih ada bertahan beberapa lah. Ya semoga terus semangat. Ya aktif aja ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Nanti kita coba cari solusinya. Mungkin ada teman-teman yang juga udah lebih pengalaman, nanti bisa sampai jawab juga di grup. Aktif aja karena ini belajar
bahasa pakai modul doang, kayak teman-teman juga belajar aplikasi, teman-teman belajar Microsoft Word kan juga mungkin kursus di sekolah berapa berapa kali sih gitu ya. Sekolah atau dulu pernah kursus, tapi kan sisanya karena sering pakai makanya bisa ya. Nah ini juga sama kayak gitu ya, ya sering-sering latihan aja. Terima kasih Mas Haris. Eh, Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi ya kita memang terkait bahasa itu memang harus belajar sendiri ya. Jadi di sini itu cuma istilahnya pengenalan dan pembuka jalan ya. Seperti kita belajar Microsoft Word kayak gitu. Kata Mas Haris tadi di sekolah cuma dikenalin beberapa tool doang. Nah kalau kita nyoba-nyoba sendiri, belajar-belajar sendiri nanti akan bisa. Apalagi ada bantuan Google gitu kan, kita bisa mencari apa yang kita inginkan. Tinggal ketik di Google modul-modul sangat banyak ya terkait Pandas ini. Jadi semangat rekan-rekan semua untuk nyoba-nyoba dan mungkin bisa nyari data-data seperti yang hari ini Mas Haris bahas ya. Oh iya Mas Haris, data-data seperti tadi dapatnya dari mana untuk latihan itu? Share ini. Nah, Nanti saya share. data-data seperti ini. GitHub. Nanti saya share di, oh ya nanti saya share di grup. Biasanya Mas Haris nyarinya di mana ya? Data-data yang untuk latihan yang open Oh, source misalnya. kadang-kadang di Kaggle, kadang-kadang di GitHub sih. Ya Oh, saya juga belajar, terus saya belajar, saya lihat oh nih orang nyari sumbernya di sini. Ya udah saya pakai datanya. Nggak nyari sendiri juga, nyari dari hasil belajar saya aja. oh. Nggak full nyari sendiri. Jadi gitu ya rekan-rekan, kita bisa nyoba-nyoba sendiri. Eh, Nanti juga data untuk latihan hari ini akan di-share juga sama Mas Haris. Banyak-banyak kita berlatih gitu, nyoba-nyoba. Ketika nanti ada masalah atau apa, itu bisa sharing via WA group ya. Nah, itu fungsinya juga bisa untuk sharing-sharing kita. Jadi nanti ada masalah bisa disampaikan di sana. Nanti kalau ada rekan-rekan yang bisa gitu, mohon dibantu gitu. Karena kan kita, Mas Haris dan lain-lain tidak selalu on. Misalkan on gitu mungkin akan dibantu juga. Saling membantu, saling sharing, dan terus mencoba. Mungkin demikian untuk pertemuan kelima sore hari ini. Alhamdulillah masih bertahan cukup banyak lumayan. Semoga kita diberikan kesehatan selalu untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap diberikan semangat itu dan keistiqomahan sehingga kita dapat manfaat yang besar ya di frame kesempatan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Mungkin demikian untuk hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tidak kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.